Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Indra Setiawan dari Prodi Manajemen Informatika. Kali ini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya tentang Muhammadiyah sebagai gerakan multi aspek. Jadi, multi aspek itu adalah multi dari semua area di mana problem ada dan pemerintah juga fokus ke situ, mungkin belum selesai. Akhirnya Muhammadiyah turun aspek di bidang pendidikan, jadi Muhammadiyah layak dan pantas disebut sebagai gerakan pendidikan. Layak sekali dan semua mengakui, bahkan pemerintah Republik Indonesia resmi mengakui. Bentuknya dan alasannya seperti apa semenjak berdirinya Muhammadiyah gerakan pendidikan. Kalau dulu anak-anak terlantar dikumpulkan dan dididik langsung oleh pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dikumpulkan di rumahnya. Dulu pendidikan ini tidak bisa dijamak oleh semua warga Indonesia. Pendidikan itu untuk mendiskriminasi masyarakat. Pendidikan itu yang mendirikan adalah kolonial Belanda. Untuk pemerintahan itu mengadakan pendidikan untuk anak-anak mereka yang ada di Indonesia, tidak memungkinkan untuk mereka hanya untuk belajar. Mereka pulang pergi ke Belanda, akhirnya punya ide di negeri jajahannya. Di Indonesia mendirikan sekolah untuk anak-anak mereka. Gurunya dengan standar kurikulumnya seperti Belanda. Dari situ bangsa pribumi protes, adakah sekolah tertentu untuk pribumi boleh masuk? Ada. Belanda ada pribumi mungkin seperti itu. Tetapi sekolah ini lain lagi. Ia hanya untuk anak-anak keturunan ningrat. Akhirnya Dahlan merupakan keturunan priai tidak tega melihat anak-anak yang tidak dapat pendidikan. Akhirnya mendirikan pendidikan sendiri untuk anak-anak tersebut. Selanjutnya Muhammadiyah sebagai gerakan multi aspek. Jadi multi aspek itu berbagai dimensi, berbagai sektor, berbagai area, berbagai lapang. Dan Muhammadiyah ini jangan ditanya antara awalnya dengan perkembangan sekarang, serta mungkin tantangan di masa depan akan terjadi perubahan dinamisitas. Namun demikian watak dasarnya tidak akan merubah dasarnya, tapi caranya, areanya, sektor-sektornya akan terbagi bagaimana tergantung pada kondisi masyarakat Indonesia khususnya. Itu apakah yang sedang terjadi, apakah yang paling dibutuhkan. Muhammadiyah datang untuk menjadi solusi, maka kemudian multi aspek, apa kemudian problemnya dan apa solusinya. Dan bukan hanya di Indonesia. Kalau dulu memang tujuan Muhammadiyah hanya untuk lokalistik, Muhammadiyah terbentuk dan berdiri di Yogyakarta dan tujuannya masih ruang lingkup. Tujuan pertamanya untuk bagaimana masyarakat Yogyakarta itu terpahamkan agama Islam secara benar, tapi ternyata masyarakat juga mendengar dan akhirnya juga dan setuju dengan ide gerakannya. Maka akhirnya mengajukannya permohonan. Waktu itu pemerintahan Hindia Belanda untuk disebarkan selain di Jogja dan disetujui melingkupi Indonesia. Nah, hari ini bukan hanya di Indonesia. Problem di luar negeri pun dijamah oleh Muhammadiyah. Misalkan konflik Islam di Filipina, itu ada 4 muslim, mayoritas yang ditindak terus pemerintah sampai kewalahan. Justru mediasi Muhammadiyah yang mempelopori damai itu. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.